Oke, halo semuanya. Selamat datang di Mentoring UAS Manajemen Keuangan Lanjutan. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Malik Fajar, saya angkatan 2020, dan saya ngambil konsentrasinya finance kebetulan ya. Dan juga saya kebetulan juga adalah Aslep Manajemen Keuangan Lanjutan di TSM Bekasi. Nah, oke teman-teman, langsung aja ya masuk materinya biar nggak lama. Jadi kita hari ini itu bakal membahas soal UAS Lab MKL semester ganjil tahun lalu, teman-teman. Karena diminta oleh koordinatornya seperti itu. Oke, gitu ya. Kita langsung share screen aja, teman-teman. Biar tidak lama. Kita mulai aja, teman-teman, ya. Pertama kita akan bahas soal capital budgeting cash flow ya. Pokoknya capital budgeting cash flow itu kalau kalian mungkin udah diajarin sama dosen atau aslab kalian ya, membahas tentang gimana sih initial suatu investment gitu ya mempengaruhi cash flow perusahaan gitu ya. Intinya seperti itu. Langsung masuk soal aja. Soal nomor 1 ada Inception Corp, asal Jamaika, produksi laptop. Nah, pokoknya hasil produksi laptopnya mengalami penurunan karena kinerja mesinnya mulai menurun. Nah, pada 2022, awal tahun ya 2022, Inception Corp berencana untuk mengganti mesin lamanya dengan mesin baru. Ya, kita bisa lihat di sini. Berarti kan kalau capital budgeting cash flow udah ada ininya ya, udah ada formatnya ya, udah ada template-nya, cara perhitungannya. Kita hitung initial investment-nya dulu, teman-teman. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada mesin barunya, keterangannya. Mesin new dibeli dari Black Association dengan harga sebesar 2.550.000 ya. Jadi bisa langsung dimasukin aja teman-teman ke sini ya, 2.550.000, di mana harga tersebut belum biaya angkut. Tapi di sini biaya angkutnya adalah FOB destination point. Kalau FOB destination point teman-teman, mungkin kalian pernah belajar di admin juga ya, mungkin pernah ingat. FOB destination point berarti biaya angkutnya masih ditanggung oleh penjual gitu ya. Nah, lanjut di sini ada lagi biaya instalasi. Biaya instalasinya adalah $55.000, berarti tinggal dimasukin aja lagi-lagi. Oke. Terus ada biaya asuransi perjalanan, serta biaya asuransi pemakaian. Nah, biaya asuransi pemakaiannya kita nggak pakai di sini, yang kita masukin adalah biaya asuransi perjalanan sebesar $95.000. Oke, masukin aja. Nah, berarti, dengan ini ya, kita udah bisa ngitung, install cost of new asset. Install cost of new asset itu kan terdiri dari cost of new asset, installation cost-nya di sini ya, biaya lain-lainnya adalah di sini installation cost, insurance cost. Oke, kita totalin aja sebesar 2.700.000 ya, ini di total. Oke, lanjut di sini kita ngitung after tax proceeds from sale of old asset. Nah, berarti kalau kita mau ngitung proceed dari old asset, kita harus lihat gitu ya, harga jual aset lamanya berapa dan book value dari aset lamanya berapa. Oke, berarti kita lihat di sini teman-teman ya, balik ke soal, ada keterangan mesin lama, merek old gitu ya, ya gitu ya, dibeli pada awal tahun 2019 dari Shelton Inc. Berarti kalau dari 2019 sekarang awal 2022, anggaplah seperti itu, sudah jalan 2019, 2020, 2021, sudah jalan 3 tahun teman-teman ya, mesinnya. Lalu, harganya sebesar 1.750.000, di mana harga tersebut sudah termasuk biaya angkut ya, FOB-nya shipping point, tapi udah termasuk di sini. Terus juga biaya instalasi sudah include di sini katanya ya, dan juga biaya asuransi perjalanan $5.000 dan udah include di sini semuanya. Nah, saat ini mesin old masih dapat dijual dengan harga 612.500. Namun apabila mesin old dipertahankan hingga akhir masa manfaatnya, maka mesin old tidak akan memiliki harga jual lagi. Oke, sekarang kita langsung masuk aja di perhitungan teksnya ya. Berarti cost-nya, karena di sini 1.750.000 ini sudah include semuanya, teman-teman kita bisa langsung masukin aja, di sini adalah 1.750.000. Nah, sekarang kita masuk perhitungan book value-nya teman-teman ya. Perhitungan book value-nya, ya kalau kita bisa lihat, di sini MACRS-nya, di info tambahan, mesin old dan mesin new itu didepresiasi dengan MACRS 5 tahun ya. Berarti tahun pertama 20, 32, 19, 12, 12, 12, 12, 12, 5% ya. Ya. Karena mesin old itu sudah jalan sekitar 3 tahun ya, berarti yang masuk ke perhitungan ya, book value-nya tinggal yang 12%, 12%, dan 5%, yang 3 di awalnya sudah tidak masuk hitungan, teman-teman. Oke, lanjut ya. Berarti book value-nya bisa kita masukin ya, di sini kita lihat 12% ditambah 12% ditambah 5% dikali dengan tadi nilainya atau cost-nya adalah sebesar 1.750.000 teman-teman. Hasilnya adalah 507.500.000. Oke. 507.500 ya, salah sebut. Oke, lanjut. Berarti kita lihat di sini ada FV-nya. FV-nya itu berarti harga jual dari mesin lamanya ya. Nah, mesin lama itu bisa dijual sebesar 612.500, teman-teman. Ya, berarti tinggal dimasukin aja ke sini. Ya.
Oke, 612.500 dan book value-nya masih di 507.500. Nah, berarti kalau kita kurangin ya, sebenarnya ini harusnya urutannya kebalik ya, kalau mau ngurangin dengan enak ya, FV, karena rumusnya adalah harga sekarang ya, FV dikurang BV gitu ya. FV dikurang BV, maka sebenarnya adalah 612.500 dikurang 507.500 ya, teman-teman. Oke, berarti hasilnya adalah sebesar 105.000. Nah, dari gain on sale ini ya berarti kan ada pajak yang dikenakan ya. Ini ada profit-nya. Kita bisa langsung masukin aja profit-nya. Profit itu dari harga jual ya, harga jual sekarang. Nah, dari gain-nya ini, gain-nya bakal kena tax. Tax-nya kalau kita lihat di sini balik lagi ke informasi tambahan, tarif pajak yang berlaku adalah 30%. Maka tinggal dikalikan aja 105.000 dikali 30%, teman-teman. Hasilnya adalah 31.500. Nah, tax ini dia bakal mengurangi profit ya. Profit dari penjualan mesin lama, maka after tax profit from sale of old asset itu adalah sebesar 581.000 ya. Lanjut, di sini ada change in net working capital. Nah, change in net working capital, teman-teman kita bisa lihat di sini. Kalau di soal itu ada banyak ya. Ada banyak akun, ada cash, account receivable, inventory, equipment, account payable, not payable, tapi yang short term, dan bonds payable. Nah, teman-teman semuanya, nggak semua akun yang ada di sini, ya ini kan ada jebakannya ya, nggak semua akun yang ada di sini termasuk dari current asset maupun current liability ya. Nah, maka itu kita harus lihat dengan jeli mana aja yang masuk current asset dan current liability ya. Cash itu kan kalau pernah belajar ya di Akdas kalau nggak salah ya, cash itu termasuk current, account receivable juga termasuk current, dan inventory juga termasuk current. Nah, tapi ini adalah current asset ya, cash current asset, account receivable current asset, inventory juga current asset. Equipment gimana, Kak? Equipment enggak. Equipment tidak termasuk dari current asset ya. Nah, berarti kita bisa masukin di sini cash, account receivable, dan inventory. Nah, accounts payable di sini kita masukkan juga karena dia adalah current liability. Notes payable karena di sini bentuknya adalah short term, maka dia masuk juga current liability. Nah, untuk bonds payable, namanya juga bonds ya, pasti jangka waktunya panjang dan nggak termasuk current liability gitu ya. Nah, kita bisa masukin dulu di sini nilai sebelum dan sesudahnya. Sebenarnya kalian nggak perlu nulis di kertas ujiannya nanti ya, sebelum, sesudah, dan sebagainya. Kalian bisa langsung hitung aja perubahannya gitu ya, tapi ini biar enak aja dilihatnya, kita pindahin aja ke sini. Kan? Nah, dari sini kita bisa hitung perubahannya, teman-teman. Nah, perubahannya berarti kalau kita lihat di sini, mungkin agak dikecilin dikit nggak apa-apa kali ya. Mungkin semoga teman-teman kelihatan ya. Perubahannya dari akun cash sendiri 450.000 kita kurangkan dengan 275 gitu ya, maka hasilnya adalah 175.000. Nah, lanjut account receivable. Account receivable-nya sesudah ganti mesin itu jadi 425 dan sebelum ganti mesin adalah 375.000 maksudnya. Maka tinggal kita kurangin aja sesudah dan sebelum. Hasilnya adalah besar 50.000. Dan sampai ke bawah ya teman-teman ya, kita kurangin antara sesudah dengan sebelum, sesudah dengan sebelum. Oke, di sini kita bisa lihat sesudahnya memang lebih kecil di sini ya, inventory-nya dibanding yang sebelum. Ya, maka hasilnya pasti minus 60.000. Di sini juga accounts payable-nya ya, kita hitung sesudah dan sebelumnya 360.000 dikurang 225 jadi 135.000. Nah, lanjut di sini ada notes payable short term. Nah, sesudahnya itu 120.000 dan sebelumnya adalah 150.000 ya di sini minus. Oke, di sini kalian bisa lanjut ngitung perubahan CA dan perubahan CL-nya aja langsung ya. Nah, ini yang CA kalian hitung sendiri, jadi 175.000 ditambah 50.000 dikurang 60.000, ya maka perubahan CA-nya adalah sebesar 165.000, teman-teman. Ya. Lanjut, ada perubahan CL. Perubahan CL-nya adalah 135.000 dikurang 30.000, maka hasilnya adalah sebesar 105.000. Nah, dari situ kita bisa langsung masukin ke sini. Ya. Masukin current asetnya perubahannya adalah 165.000 dan di sini perubahan CL-nya adalah 105.000. Ya. 165.000 dikurang 105.000, maka ketemu change in net working capital-nya adalah sebesar 60.000, teman-teman. Oke, nah dari sini kita hitung ya, masing-masing dari installed cost of new asset dikurang dengan after tax proceeds from sale of old asset gitu ya, dan ditambah lagi dengan change in net working capital, maka akan ketemu initial investment cash flow-nya, teman-teman. Ya, kalian tambahin ini dikurang ini ditambah ini ya. Hasilnya adalah 2.179.000. Oke, lanjut. Kita sudah ngitung initial investment cash flow-nya. Lanjut kita masuk ke tahap kedua, yaitu menghitung operating cash flow, teman-teman ya.
Nah, di sini kita pertama kali harus ngitung hasil produksi dari masing-masing mesin, ya. Mesin yang old dan juga mesin yang new, teman-teman. Nah, di sini udah ada penjelasannya, udah ada soalnya ya. Mesin old tahun 2022 adalah 3.000 unit. Nah, di sini mulai ini nih ya, mulai ngecoh-ngecoh nih, 5/9 dari new di tahun 2022 dan sebagainya. Oke, kita langsung masukin aja dulu yang jelasnya ya, yang udah jelas tertera di situ. Misalkan di 2022 yang old, di 2025 yang old juga nih ya. Terus juga 5.500 unit di tahun 2024 ya. Kita masukin aja dulu buat nantinya ngitung yang lain, teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung ngitung ya. Mau dari yang new dulu boleh ya. Hitung yang new, misalkan di sini di 2025. Di tahun 2025 itu dia besaran produksinya atau jumlah produksinya adalah 10/11 dari tahun 2024. 2024 sendiri produksi mesin new adalah sebesar 5.500, teman-teman. Ya, ini kita agak zoom sedikit biar teman-teman bisa lihat. Nah, tinggal dikali aja 10 dibagi 11 ya, dikali 5.500. Nah, hasilnya adalah sebesar 5.000. Lalu lanjut, di sini juga bisa hitung yang new ya, 261 bagi 215 dari tahun 2026. 2026-nya produksinya adalah 4.300 ya. Maka tinggal dimasukin aja, teman-teman. Ya, rumusnya seperti ini. 261 dibagi 215 dikali 4.300. Oke, lanjut ya. Karena ini perhitungan yang ini pakai mesin old, kita lihat lagi. Tahun 2023 mesin new itu produksinya adalah 2,65 kali dari mesin old tahun 2025. Mesin old tahun 2025 itu berhasil produksi 2.000 barang ya. 2.000. Maka tinggal kita kaliin aja 2,65 ya. Sini masukin aja rumusnya boleh. Sorry. 2,65 kali 2.000 ya, maka hasilnya adalah sebesar 5.300 ya. Mesin new udah ketahuan semua, udah ketahui semua. Lanjut kita masuk ke perhitungan hasil produksi yang old ya, teman-teman. Di 2023 perhitungannya mungkin bisa dimulai dari yang 2024 dulu boleh ya, atau dari 2023 juga boleh. Nih, 5/9 dari mesin new di tahun 2022. Mesin new di tahun 2022 ya, seperti tadi yang kita udah hitung, teman-teman. Sorry ya kalau agak ini. Oke, adalah hasilnya 5.220 nih ya, mesin new di tahun 2022. Maka tinggal kita kaliin aja 5/9 dikali 5.200, ya ini agak dikecilin lagi. 5,9 dikali 5.220, teman-teman. Ya, hasilnya adalah 2.900. Lanjut, setelah itu ke 2024 ya. 2024 ini produksinya lebih tinggi 20% dari tahun 2025. Nah, kalau ada kata-kata 20% lebih tinggi ya, teman-teman, kalian bisa masukin aja langsung. Kan kalau 100% itu kan sama dengan jumlahnya tersebut gitu ya. Misalkan 500 kali 100% adalah 500. Nah, kalau lebih tinggi 20% gitu ya, maka kalian tinggal tambahin aja 100% ditambah 20%-nya. Ya, 100% tambah 20% jadi 120% dikali 500 misalkan kayak gitu. Nah, kalau di sini adalah 120% dikali 2.000, teman-teman. Nah, maka hasilnya adalah sebesar 2.400 unit. Nah, lanjut yang terakhir ya. Di sini kita lihat 2026 produksi mesin old adalah 6 bagi 25 ya dari mesin new di tahun 2025. Mesin new di tahun 2025 berhasil produksi 5.000 unit. Nah, maka tinggal kita masukin aja rumusnya. Ya, 6 kali 25, 6 bagi 25 kali 5.000. Maka hasilnya adalah 1.200. Oke ya. Lanjut, sebelum kita ngitung operating cash flow yang panjang ini ya, lagi-lagi kita juga harus ketahui harga jualnya ya, karena kita harus tahu, sales kita di masing-masing tahun itu berapa. Nah, kita lihat di soal ya, ini cara baca soalnya emang agak ribet, teman-teman, ya urutannya kayak gini kira-kira 1, 2, 3 dibaca gitu, terus turun ke bawah untuk ngelihat informasi tambahannya, terus lanjut ke, jumlah produksinya, lalu kita lanjut ke, eee, harganya di sini nih, masing-masing barangnya ya. Nah, pergantian mesin old ke mesin new menyebabkan kenaikan fixed cost ya dan sebagainya. Ini nanti kita masukin ke sini ya. Kita cari harga jualnya dulu. Nah, di sini. Harga jual laptop Inception Corp gitu ya, sebesar $600 per unit di tahun 2021, tapi ini udah masuk 2022 ya. Nah, di sini ada keterangannya, namun mulai tahun 2022 dan seterusnya harga laptop Inception Corp perkirakan akan naik sebesar $50 per unit di tiap tahunnya. Oke, berarti sini kan kalau tahun 2021 adalah $600 per unit, kita tinggal tambahin aja di sini 600 tambah 50, jadi hasilnya adalah $650 ya. Nah, terus katanya $50 per unit ya.
kenaikannya tiap tahun, berarti di tahun 2023 tinggal ditambahin aja 650 tambah $50 ya. Terus gitu ya sampai ke bawah ya. Oke. Lanjut di sini. Tadi udah ada keterangannya juga nih ya. Pergantian mesin old ke mesin new menyebabkan kenaikan fixed cost. Kenaikan fixed cost dari yang awalnya sebesar 555.000, berarti ini yang old ya. Oke, yang old 555.000 masuk ke mesin baru, ada kenaikan fixed cost menjadi $700.000. Oke, lanjut. Di sini ada total variable cost gitu ya. Nah, kalau awalnya ya, sini ada penurunan variable cost to sales ratio. Dari awalnya itu sebesar 36% di mesin yang lama. Ya. Mesin yang lama adalah 36%, di mesin yang baru dia jadi 30% aja, teman-teman. Oke, ya ketemu. Nah, dari sini kita udah bisa ngitung nih sales-nya ya. Sales, variable cost, fixed cost ya dan sebagainya. Oke, teman-teman. Cara ngitung sales ya, gampang aja, teman-teman. Kita pertama ngitung sales mesin yang baru dulu ya. Pertama kita ngitung sales dari mesin yang baru. Nah, cara ngitung sales-nya adalah kalian lihat produksi mesin tersebut ya. Di tahun itu berapa? Misalkan mesin new adalah 5.220, terus dikalikan dengan harga jual di tahun tersebut sebesar $650 ya. Tinggal kali nih 5.220 kali 650. Itu untuk yang di tahun 2022. Nah, 2023-nya juga sama, kita lihat 5.300 kali $700 ya. Hasilnya adalah 3.710.000. Nah, ini terus sama ya berlaku sampai tahun 2027 ya. Tapi 2027 di sini nggak ada keterangan hasil produksi maupun harga jual ya. Jadi kita anggap 0 aja ya. Karena 2027 ini memaksimalisasikan ya nilai umur dari mesin yang baru. Kan mesin yang baru juga dia hidupnya, umur masa pakainya adalah 5 tahun ya. Jadi masih ada nilai apa ya disebutnya? Residunya sekitar 5% di tahun 2027 dan itu nanti bisa berpengaruhnya ke tax shield. Oke, lanjut ya. Biar nggak mikir ribet dulu deh, lupain dulu yang tadi. Kita masuk ke total variable cost. Lagi-lagi, teman-teman ya, variable cost. Kita lihat di sini, jangan kekecoh ya. Variable cost yang kita pakai di sini ya. Ini semoga kelihatan ya, ini agak dijauhin soalnya. Variable cost yang kita pakai di sini ya, karena kita lagi ngitung mesin yang baru, kita pakai yang 30%, teman-teman ya. Pakai yang 30% sesuai yang ada di sini. Pakai yang 30%. Nah, 30% ini ya, sorry, maaf. Nah, 30% ini ya kita kalikan dengan sales ya. Sales di masing-masing tahun ya. Jadi ini contohnya ya dikali 30%, ini juga dikali 30% ya. Sorry. Ini dikali 30% ya dan seterusnya. Langsung ketemu aja untuk yang tahun 2027 karena emang dia 0, maka dia nggak ada variable cost-nya juga ya berarti ya. Oke, lanjut. Ada lagi total fixed cost, teman-teman. Ya. Total fixed cost udah jelas namanya fixed cost. Ya, angkanya akan tetap sama 700.000 ya di tiap tahun. Eh, kita tinggal masukin aja ya berarti ya. Ke sini 700.000, teman-teman. Ya, karena di tahun 2027 mesinnya nggak dipakai lagi untuk produksi, tapi masih ada nilai depresiasi dan residunya, maka fixed cost-nya nggak dimasukin, tapi nanti depresiasinya kita masukin. Oke, lanjut. Di sini ya setelah sales kita temuin, variable cost kita temuin, fixed cost kita temuin ya, berarti tinggal dicari EBDT-nya. EBDT itu cara carinya adalah dengan sales dikurang dengan total variable cost dikurang dengan total fixed cost ya. Temu EBDT-nya dari masing-masing tahun ya. Nah, ini yang ribet nanti ketika ujian. Kalian harus hitung satu-satu dengan kalkulator ya. Dihitung ya. Semangat. Oke, lalu kemudian setelah ketemu EBDT-nya, kita akan keluarkan dulu depresiasinya. Kenapa depresiasinya kita keluarkan? Karena sebenarnya depresiasi itu bukan termasuk cash flow gitu ya. Makanya kita keluarkan dulu dan nggak akan masuk ke perhitungan pajak, teman-teman. Ya. Karena depresiasi itu kan cuman apa ya? Sebuah teknik di accounting ya, pokoknya ya untuk menilai pengeluaran dari suatu barang per tahunnya. Gitu-gitulah ya pokoknya ya. Anak accounting harus ngerti. Nah, depresiasinya kita keluarkan dulu karena depresiasi bukan merupakan cash flow aktual gitu ya, karena cash flow-nya udah terjadi di awal sebenarnya kan. Nah, depresiasinya kita keluarkan semuanya ya. Cara ngitung depresiasinya adalah dengan dikalikan dengan MACRS-nya, teman-teman. Apa yang dikalikan? Yang dikalikan adalah kalau kita lihat di sini ya, kita bisa lihat yang dikalikan adalah installed cost of new asset ya kalau di sini karena kita ngitung yang new ya. Kalau nanti yang old kita pakainya total cost dari yang old nih. Nah, kita untuk tahun pertama atau di 2022 kita kalikan ya 2,7 juta ini
ya, dengan, depresiasi tahun pertamanya itu 20%, ya. Untuk tahun keduanya juga sama, kita depresiasikan dengan 32% untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, ya. 32, 19, 12, 12, sampai 5%. Nah, oke, kita masukkan ya, kita kita tadi kan udah dikalikan gitu ya depresiasinya, kita masukin aja langsung ke sini teman-teman, ya. Nanti kalian hitung aja ya, pakai kalkulator ya, MACRS-nya tiap tahunnya ya, untuk tahun pertama, tahun kedua ya, 2.700.000 kali 32%, dan seterusnya ya. Semangat ya. Oke, lanjut, maka ketemu setelah depresiasinya eee EBDT-nya dikurangi dengan depresiasi, maka ketemu dengan EBT, earning before tax. Kalau ini kan earning before depreciation and tax. Ketemu EBT-nya, ya, cari EBT, kalau masih kurang jelas ya, EBDT, ini EBDT yang ini nih, earning before depreciation and tax, dikurangi dengan depreciation-nya, maka ketemu earning before tax-nya, karena depreciation-nya udah dikeluarkan. Nah, EBT ini ya akan menjadi basis perhitungan tax, ya, earning before tax ini akan menjadi basis perhitungan tax. Nah, caranya di sini kita lihat tadi tax-nya adalah, balik lagi ke soal, sebesar 30%, teman-teman. Tax-nya sebesar 30%, kita kalikan dengan, EBT-nya, ya. Nah, 1.135.100 itu kita kalikan dengan 30%, ya. Minus 30% boleh, biar langsung bisa dikurangin ya. Maka hasilnya adalah sebesar 340.530. Nah, terus begitu ke samping juga ya, ke semuanya. Nah, kan, makanya 2027 itu dimasukin meski dia nggak produksi lagi gitu ya, nggak ada sales, nggak ada apa gitu ya. Tapi di sini ada yang namanya tax shield, teman-teman, ya, tax shield. Nah, dari depresiasi ini kita dapat pengurangan pajak sehingga, cash flow kita meningkat, kira-kira gitu. Nah, di sini ada yang namanya earning after tax ya kan, setelah, EBT kita kurangi dengan tax, maka hasilnya adalah earning after tax ya. Kita tinggal hitung aja, ini 1.135.100 ya, tinggal dikurang, 340.530 ya. Terus begitu ke samping ya, kita hitung ke samping. Oke, nah setelah itu, ya setelah ketemu earning after tax-nya, kita masukkan lagi depresiasinya. Karena kan, sebelumnya, aku bilang ya, depresiasi itu tidak termasuk, perhitungan ya, karena depresiasi itu bukan, sebuah cash flow gitu ya, bukanlah sebuah cash flow aktual. Oke, depresiasinya kita masukkan teman-teman, ya kalian bisa tinggal masukin lagi dari yang sini nih, ya dari yang atas nih, ya. Tapi sekarang jadi plus ya, tuh 540.000, 864 dan sebagainya. Ya, nih dimasukkan lagi. Oke, dimasukkan lagi, maka di sini ketemu operating cash flow-nya ya, tinggal dengan earning after tax ya, 794.570 ditambah dengan 540.000 dan terusnya ke samping. Oke. Oke, mantap ya, saya. Oke, lanjut. Yang teman-teman. Balik lagi ya, caranya sama aja untuk hitung sales ya, kalian kalikan dengan hasil produksi dengan harga jualnya dari masing-masing tahun, ya. Ini sini hasil produksi mesin old adalah 3.000 dikali dengan $650 untuk tahun 2022. Untuk tahun 2023-nya 2.900 dikali $700 ya. Terus begitu, tapi di sini kita hitungnya sampai tahun, 2026 aja, teman-teman. Kenapa sampai 2026 aja? Karena, mesin ya kalau kita ngitung sampai 2027 di sini kan karena kita mau manfaatin, kita mau ngitung berapa sih tax shield yang kita terima. Tapi kalau ini kan udah nggak ada, manfaat dari tax shield dan sebagainya ya, jadi nggak usah dihitung sampai 2027-nya. Karena juga nggak diketahui berapa produksinya ya, teman-teman. Oke, sales-nya kita ketahui semuanya ya, kaliin satu-satu tuh ya, hasil produksi dikali dengan harga jual. Lalu di sini kita lihat ada total variable cost-nya. Nah, kita lihat teman-teman ya, jangan salah pakai. Kita di sini bakal pakai total variable cost yang old, yang 36%. Nih teman-teman kita bisa lihat lagi di sini ya. Penurunan variable cost to sales dari 36%. 36% berarti yang lama menjadi 30% ke yang baru. Nah, kita pakai yang 36% ya. Fixed cost-nya sekarang juga kita pakai yang old ya. Yang old 555.000. Oke. Ya. Nah, berarti 36% tersebut tinggal dikalikan dengan sales tahun itu ya. Seperti ini ya, 36% dikali 1.950.000, terus juga yang di 2023, 2.030.000 ini dikalikan dengan, 36% dan seterusnya, teman-teman ya. Bisa dihitung. Oke, sini variable cost-nya ketemu, lanjut kita ngitung total fixed cost, teman-teman ya. Total fixed cost di sini, karena fixed cost ya namanya juga fix ya, tinggal dimasukin aja teman-teman. Hasilnya adalah sebesar
555.000 semuanya setiap tahun ya. Lalu dari sini dari semua perhitungan yang ada nih, kita bisa ngitung EBDT-nya, earning before depreciation and tax ya. Nah, di sini sales tinggal dikurang dengan variable cost, dikurang dengan fixed cost, ketemu EBDT-nya seperti tadi ya. Tinggal dihitung ya, 1.950.000 dikurang 702.000 dikurang dengan 555.000. Ya, ketemu EBDT-nya, teman-teman. Nah, di sini kayak tadi depreciation-nya harus dikeluarkan. Nah, teman-teman perlu diingat karena ini mesinnya ya sudah 3 tahun berjalan, maka depreciation yang dipakainya udah beda ya, nggak sama kayak yang mesin new. Dia nggak pakai sistem yang dihitung dari 20%, 32, enggak. Tapi langsung karena udah 3 tahun berjalan, ini kita anggap nggak ada, kita hitung dengan 12%, 12%, dan 5%. Ya. Dan basis perhitungannya adalah dari cost mesin yang lama. Ya, dari yang ini. Kalau tadi kan mesin yang baru depreciation-nya adalah ini ya, yang 2.700.000 ya. 700 dikali 20%. Nah, 20%, 32, 19, 12 gitu ya. Kalau ini adalah dari yang 1.750.000 dikali 12%, 12%, dan 5% ya. Oke, lanjut. Masuk ke sini ya. Depreciation-nya 210.000, 210.000 nih nggak ada ya. 2025 dan 2026. Oke, lanjut. Di sini masuk ke EBT-nya. EBT itu adalah EBDT dikurang depreciation. Kita keluarkan depresiasinya untuk kita menghitung tax, teman-teman ya. Menghitung tax, maka ketemu ya. Sini 693.000 dikurang 210.000, hasilnya adalah 483.000 ya. Ketemu EBT-nya. Ini juga sama nih 2023 caranya sama ya. Ini dikurang ini. Ini dikurang ini. Ini dikurang ini ya. EBDT kurang depreciation, EBDT kurang depreciation, EBDT kurang depreciation. Nah, lalu kita hitung tax-nya. Tax-nya adalah 30%, teman-teman ya. Berarti tinggal tadi EBT kita kalikan dengan tax ya. Hasilnya adalah 144.900, sama semuanya ke samping ya. Tinggal tax 30% tersebut dikalikan dengan EBT-nya, sorry ya. Kalikan dengan EBT-nya. Oke, ketemu. Lalu tinggal kita hitung earning after tax-nya. Earning after tax itu adalah hasil dari, balik lagi, diulang lagi, EBT dikurang tax. Ya. Ini formatnya kalau bisa kalian ingat nih. Ya, buat ujian. Earning after tax. Nah, di sini tahun 2022 483 dikurang 144.900 ya, maka hasilnya adalah 338.100. Semuanya sama ke samping, dihitung sama ke samping ya. Oke. Oke, lalu setelah ketemu earning after tax-nya kita masukkan lagi depreciation-nya, teman-teman. Ya, kita masukkan depreciation-nya lagi. Depreciation-nya bisa kalian lihat di sini ya. Ini bisa langsung kalian copy aja ke bawah ya. Tapi ini versi yang positifnya ya. Karena ditambahkan, mau kita jadiin penambah. Nah, di sini ketemu depreciation-nya, kita bisa ngitung operating cash flow-nya, teman-teman. Kita ngitung operating cash flow-nya. Oke. Lanjut di sini berarti kita udah bisa ngitung ya, setelah ngitung operating cash flow-nya, kita bisa ngitung incremental cash flow. Cara ngitung incremental cash flow itu gimana? Caranya adalah dengan kalian ngitung ya selisih antara yang new ya antara mesin yang new dengan mesin yang old ya. Jadi operating cash flow 2022 dengan mesin new dikurang dengan mesin old. Begitu juga 2023-nya yang new operating cash flow dikurang dengan yang old. Terus begitu sampai yang tahun 2027. Karena yang di 2027 ini perusahaan dapat tax shield dari depreciation meski sudah tidak produksi ya. Ini muncul incremental cash flow. Oke. Mantap ya. Nah, dari sini ya, incremental cash flow nggak ada hubungannya lagi dengan terminal cash flow ya. Kita lihat di sini. Terminal cash flow itu adalah momen ketika kita jual mesin lama kita gitu ya, ketika udah nggak kita mesin baru kita ketika udah nggak dipakai lagi. Nah, mesin baru bisa dijual di akhir tahun kelima sebesar 275.000 ya. 275.000. Berarti profitnya bisa langsung kita hitung aja. Nah, tax on sale of new asset-nya gimana ya? Ya, masuk ke perhitungan tax seperti ya. Tadi cost-nya berapa? Di atas bisa kita lihat 2.700.000 ya, cost. Nah, cost-nya buat apa? Cost-nya buat hitung book value. Book value-nya gimana? Nah, karena ini udah di akhir tahun ya, akhir tahun kelima, berarti tinggal yang nilai residualnya 5%. Nilai residual 5% sebesar 5% dikali 2.700.000, maka sebesar hasilnya adalah 42 juta. Karena dia tax ya, kita sorry, ngaco. Sorry ya. Ini 2.700.000
Ya, 2.700.000 dikali dengan 5% ya, MACRS. Kok langsung ke situ sih? Sorry ya. Ya, ini tinggal langsung ditemuin aja ada book value-nya. Book value-nya adalah 135.000. Nah, ini bisa dijual ya, FV-nya. Tadi kita lihat di sini sebesar 275.000. Sorry ya guys ya, 275.000. Nah, dari sini kan ketemu ya, di sini gain ya, gain atau kita untung gitu ya. Kita untung, maka tax-nya adalah sebesar 140.000 kali 30%, hasilnya adalah ya 42.000 ya. Kita langsung minusin aja karena di sini fungsinya adalah mengurangi dari sales of new asset. Nah, kalau ternyata rugi gimana gitu ya? Kalau ternyata soalnya adalah bukan gain on sale. Nah, berarti kalau rugi karena kita ada yang namanya tax shield ya. Kalau kita rugi berarti di sini kasusnya tax-nya bukan mengurangi tapi menambah ya. Nah, gitu. Ya, ini kita hitung aja ya. Nah, ini kalau loss nih, kalau dia loss. Kalau dia loss. Ya, maka tax-nya adalah sebesar 42.000 ditambah malah. Menambah dari after tax profit karena dia loss. Tapi karena dia gain, maka tax-nya mengurangi dari profit-nya. Oke, di sini ada after tax proceeds from sales of, nah ini sorry, ini harusnya old ya. Of old asset, ini juga dari old asset. Ya, ini juga old. Nah, karena mesin lamanya sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah tidak ada nilainya ya, dipertahankan hingga akhir masa manfaatnya, maka mesin old tidak akan memiliki harga jual lagi. Berarti tidak ada profit, tidak ada kena tax, tidak ada kena biaya lain-lain. Ya. Lalu di sini kita change in net working capital. Nah, ini bisa langsung kita masukin aja teman-teman ya dari perhitungan yang sebelumnya udah ada di atas. Nih, yang ada di sini ya. Karena basis perhitungannya sama, pakai tabel yang ini, kalau di soal pakai tabel yang ini ya. Ya, ini bisa langsung kita copy paste aja, pindahin ke bawah current asset. Nah, ini current liability harusnya. Sorry ya, baru ngeh ternyata. Nah, current liability. Nah, kita masukin aja langsung. 165.000 dikurang 105.000. Dari sini ya, ketemu langsung 60.000. Nah, ini tinggal dijumlah aja terminal cash flow-nya ya. 233.000 ditambah 60.000, maka terminal cash flow-nya adalah sebesar 293.000. Nah, itu untuk soal nomor 1 dari capital budgeting cash flow, teman-teman ya. Jawabannya sampai di situ. Ya. Lanjut, mungkin ya, kita akan masuk ke soal nomor 2 ya. Karena nomor 1 sudah selesai, ya, panjang. Maka itu nomor 1 aku nggak nyaranin langsung paling dikerjain di awal ya, karena akan banyak memakan waktu, meski sebenarnya perhitungannya jauh lebih mudah gitu ya. Perhitungannya tidak begitu kompleks gitu sebenarnya. Karena udah ada formatnya, kalian juga sebenarnya cuma ngitung ini aja gitu ya, tapi nggak aku saranin karena ini banyak banget teman-teman. Akan memakan banyak waktu. Oke, lanjut kita mungkin ke soal kedua, teman-teman. Di sini ada perusahaan namanya Seruni Corp gitu ya, perusahaan asal Kamboja, produksi alat mandi, kayak sabun dan pasta gigi, berarti ada 2 produk di sini teman-teman ya. Oke, lanjut di sini, tahun 2020 Ibu Zahra itu manajernya mempertimbangkan untuk ganti mesin produksinya. Ada 2 pilihan ya. Di sini Ibu Zahra dihadapkan pada 2 alternatif penawaran mesin produksi. Pertama dari Bramcorp, initial investment-nya 1.550.000.000 ya, serta ada Birukort dengan initial investment-nya adalah 1.650.000.000. Perkiraan hasilnya, hasil produksinya dari 2 mesin tersebut adalah sebagai berikut. Oke ya, ini sebenarnya nggak perlu ditulis lagi ya di apa, kertas ujian kalian, kalian bisa jadi bahan perhitungan aja. Tapi ini nih kalau yang kayak gini nih, misalkan ada lebih rendah 500 gitu ya, lebih rendah 850, ya ini boleh ditulis di kertas ujian kalian ya, buat catatan-catatan aja. Ya. Kita bisa langsung masukin aja teman-teman ya, kita copy paste aja ya. Hasil produksinya, Birukort juga, set. Sabun ya kan ini 7.800, 5.500, 1.050. Nah, di tahun 2023-nya lebih rendah 850, berarti tinggal 1.050 dikurang 850 ya. Itu basic lah ya, kalian bisa lah ya. Lanjut ya. Sini sabun perhitungannya adalah 9.500, 8.000, dan di sini lebih rendah 500 ya dari tahun 2021, maka 8.000 dikurang 500 hasilnya 7.500. Oke. Lanjut kita masuk ke harga jualnya aja langsung ya, karena kita kenapa kita ngitung kayak hasil produksi dan harga jualnya dulu, karena ini adalah basis perhitungan untuk ngitung cash flow teman-teman ya, cash flow pasta gigi, sabun, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita harus cari harga jualnya. Harga jualnya bisa dilihat di soal di sini. Pada tahun 2020, Seruni Corp menjual sabun dengan harga 25.000 per piece, pasta gigi 30.000 per piece ya.
Terus harga jual sabun dan pasta gigi masing-masing naik 2.000 per piece ya. Terus di sini ada keterangan cost of capital nanti itu bisa buat ngitung yang di NPV gitu-gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini yang cost of capital kita lupain dulu, initial investment kita lupain dulu sebentar. Kita hitung langsung harga jualnya. Harga jualnya langsung kita masukin aja 25.000 dan 30.000 di tahun 2020 ya. Tahun selanjutnya tinggal ditambahin dengan 2.000 ya. Tambah lagi 2.000, tambah lagi 2.000 gitu-gitu aja ya, teman-teman ya. Setelah ya 32.000, 34.000, 36.000 ya sampai 2023 ini udah kita ketahuin harga jualnya. Berarti kalau udah kayak gini ya, udah enak teman-teman semuanya, kita tinggal ngitung payback period. Ya, ini sorry banget belum aku belum aku hilangin tapi nggak apa-apa ya. Ini jawabannya sebenarnya. Oke, jadi di sini initial investment-nya ya kita bisa lihat adalah sebesar 1.550.000 ya untuk yang brown core. Kita ngitung yang brown core dulu, baru yang biru core di samping. Brown core initial investment-nya 1.550.000. Nah, cash flow-nya ya, cash flow mau sabun, mau pasta gigi, cara ngitungnya sama teman-teman. Kayak tadi. Harga jual ya, harga jual dikali dengan produksi tahun itu. Harga jual kali produksi. Harga jual kali produksi. Ya, gitu aja terus. Maka akan ketemu cash flow-nya. Jadi misalkan 25.000 dikali 9.500 ketemu untuk tahun 2020. Ya, dan seterusnya. Oke, ini bisa langsung kita hitung aja. Ya, cash flow-nya ketemu teman-teman di sini. Untuk yang sabun. Pasta gigi gimana ya? Sama juga pasta gigi ya. Tapi kita fokusnya yang brown core, teman-teman. Jangan sampai dihitung yang biru core karena ini beda ya. Nah, pasta gigi ini 9.200 dikali 30.000. Ketemu nih di sini. Ya. Nah, ini harusnya dalam bentuk rupiah, teman-teman, tapi ini aku ya, harusnya bentuk rupiah ya di soalnya, tapi ini masih pakai dolar. Kita anggap aja dolar ini adalah rupiah ya, teman-teman ya. Ya, sorry banget ini masih belum dibenerin. Ya, tapi nggak ngeganggu lah ya, cuma beda currency aja kelihatan. Ya, ini tinggal dikali aja semuanya kita masukin bisa langsung ya. Set. Oke. Nah, dari sini ya, teman-teman, kita udah ketemu cash flow masing-masing ya. Nah, cash flow sabun di tahun 2020 dan cash flow pasta gigi di tahun 2020 ya. Tadi balik lagi caranya seperti ini ya. Ini kali ini, untuk yang sini, ini kali ini ya. Bisa lah, bisa. Oke. Cash flow sabun ditambah cash flow pasta gigi, maka akan ketemu yang namanya total cash flow untuk tahun tersebut ya kan, karena perusahaan jual 2 produk. Ya kan, produksi 2 produk. Maka total cash flow-nya untuk tahun 2020 ya, sebesar 513.500. Nah, kita masukin ke accumulated-nya juga. Karena ini masih tahun pertama, tentu saja masih 513.500 ya. 513.500.000. Nah, itu sorry. Salah sebut ya. Oke, lanjut di sini. Ini 216 juta ditambah 224 juta ya, ketemu juga cash flow totalnya ya. Dan seterusnya ke bawah. Ya. Nah, untuk kalian masih suka ada yang bingung-bingung nih. Ya, accumulated itu dari mana? Nah, accumulated itu kalau kalian bisa lihat ya. Nah, ini adalah hasil dari 513, misalkan di sini ya, accumulated di tahun 2021. Ini adalah hasil perhitungan dari 513.000 ya ditambah dengan 440.000. Ya, 513 sama 440. Nah, untuk yang 2022-nya gimana? Berarti tinggal ditambahin 513.000, 440.000, 513 juta tambah 440 juta tambah 489 juta 500 gitu-gitu ya. Tinggal ditambahin. Gitu juga yang tahun 2023. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman ya. Initial investment-nya Bramcorp itu adalah sebesar 1.550.000.000 ya kan. Nah, accumulated-nya ini kita pakai untuk mengetahui kira-kira di antara kapan gitu ya Bramcorp ini mengalami payback period atau ibaratnya kayak balik modal gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat accumulated tahun pertama itu 513 juta, tahun kedua 953 juta, tahun 2022 1 juta 443 juta, dan di tahun 2023 sebesar 2 miliar ya kan. Nah, berarti ya kan payback periodnya ada di antara dua ini nih ya, antara 2 tahun berikut. Nah, ada di sekitaran sini. Nah, cara carinya adalah dengan ya udahlah, berarti kan tahun pertama belum, tahun kedua belum, tahun ketiga juga belum payback gitu ya. Nah, berarti tahun ketiga berapa bulan tuh ya baru payback. Nah, tahun ketiga berapa bulan baru payback, kita bisa lihat di sini hasilnya ya. Cara ngitungnya adalah payback period itu dengan di sini 3 tahun ya, 3 tahun ya udahlah masukin aja 3 tahun gitu ya. Terus kita masukkan dalam kurung ya, initial investment-nya 1.550.000 dikurang dengan accumulated sebelum dia melebihi
initial investment ya, berarti kan di 1.443.000.000 ya kan. 1.443.000.000. Lalu dibagi dengan cash flow tahun setelahnya ya kan, yang udah ngelewatin accumulated, karena kita mau tahu gitu ya, sebenarnya berapa banyak lagi sih uang gitu ya sampai dia harus payback period, terus dengan cash flow dengan cash flow tahun sebelumnya, tahun setelahnya gitu ya, berapa lama lagi dia bakal payback gitu ya. Maka dibagi dengan 562.500.000. Nah, lalu dikalikan dengan 12 bulan untuk dikonversi menjadi bulan. Ya, hasil perhitungannya ya seperti ini adalah sebesar 2,28 bulan, teman-teman. Ya, berarti 3 tahun 2 bulan plus 0,28. Nah, ini harus dikonversi menjadi hari. Untuk dikonversi menjadi hari, tinggal 0,28 dikali 30, ya, maka hasilnya adalah 8,4 hari. Nah, di sini harusnya adalah 3 tahun, 2 bulan, dan 9 hari, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, untuk Biru Corp, ya, Biru Corp di sini, initial investment-nya kita bisa lihat ya. Kita tinggal masukin 1.650.000.000. Ya. Ya, ini anggap aja rupiah ya. Ini masih dolar currency-nya. Oke, cara ngitung cash flow-nya sama aja kayak yang sebelumnya, teman-teman ya. Sama kayak yang Bramcorp ya. Tapi bedanya adalah basis hasil produksinya kita pakai yang Biru Corp ya. Jadi 7.800 dikali 25.000 gitu ya untuk cash flow sabun di 2020. Dan untuk di 2021-nya tinggal yang 5.500 kali 27.000 gitu ya. Ya, itu untuk cash flow sabun dari Biru Corp. Ya, ini bisa langsung aja tinggal kita masukin ya. Kita hitung. Lalu yang cash flow pasta gigi juga sama, 7.000 dikali 30.000, 8.300 kali 32.000 dan seterusnya. Oke, mantap. Oke, lalu kita tinggal hitung total cash flow-nya, teman-teman. Total cash flow-nya sama kayak tadi, total cash flow-nya adalah cash flow dari sabun ditambah dengan cash flow dari pasta gigi, teman-teman, ya. Untuk 2020, 2021, 2022, dan 2023, sama aja. Ya, tinggal ditambahin ya. Kayak ini, ditambah ini ditambah 148.500 tambah 265 juta, gitu-gitu ya. Gampang ya. Bisa. Oke, lanjut. Accumulated sama. Accumulated itu tahun pertama ya udah jelas cuma 405 juta. Untuk tahun keduanya 405 juta tambah 414 juta 100. Ya, untuk yang tahun ketiga ditambah 405 juta 414 tambah 534 gitu ya. Bisa ya. Oke, lanjut. Nah, fungsinya adalah supaya kita tahu gitu. Di antara waktu kapan sih dia terjadi payback period. Nah, untuk tahun pertama, tahun kedua gitu ya, dia belum terjadi payback period. Tahun ketiga bangetnya, dia juga belum. Nah, berarti di antara tahun ketiga dan keempat ya kan. Karena di sini yang baru mendekat ini yang 1.353.000.000. Tapi setelah tahun 2023 dia udah 1.958. Berarti ada di antara 2 tahun ini. Ya kan? Nah, berarti di sini ngitung payback period-nya ya, gampang aja tinggal 1.650.000.000 ini dikurang dengan balik lagi accumulated sebelum dia ngelewatin payback period-nya ya kan, sebelum dia kelebihan. Berarti yang 1.353.550.000. Lalu dibagi dengan cash flow tahun ya. Ingat ya, jangan pakai accumulated lagi, pakai yang cash flow. Total cash flow tahun 2023 atau di mana ketika dia melampaui ini ya. Ada di 605.200.000. Hasilnya adalah 3 tahun ditambah 5 bulan ya, 0,88 ya. 3 tahun 5 bulan, 87 sekian-sekian. Nah, ini untuk perhitungan harinya. Nah, ini 0,88 tinggal dikali dengan 30 untuk dikonversi menjadi hari. Teman-teman, maka ketemu hasilnya 3 tahun 5 bulan 27 hari. Oke, lanjut ya. Lanjut kita ngitung NPV, teman-teman. Ya, ngitung NPV itu gampang aja. Cash flow yang ada di sini nih, total cash flow ya, kita bisa langsung pindahin ke sini. Betul. Ya. Kita langsung pindahin ke situ. Lalu kita tinggal hitung PVIF ya. PVIF seperti biasa 1 bagi dalam kurung 1 plus R. R-nya yang dipakai adalah nih perlu diingat mau R, cost of capital, WACC 13% kalau di soal. Kalau di soal adalah PVIF. Sorry, kalau di soal adalah cost of capital ya. Ini dimasukin ya. Kalau tahun pertama 1 dibagi 1 plus R pangkat N. N-nya adalah ini ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Ya, nih bisa kita lihat rumusnya. Ini tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Ya. VIF. Nah, tinggal ya
cash flow dikalikan dengan hasil perhitungan PVIF tadi, ya 513.500.000 kali 0,885. Ketemu PV of cash flow. Ya, lalu ketemu totalnya, teman-teman. Ya, tinggal dijumlahin aja PV of cash flow-nya semuanya. Set. Ya, 454, 344, 329, sekian ini. Ya, tinggal kalian jumlahin aja, teman-teman. Ya, ini boleh dijumlahin seperti ini, nggak apa-apa. Oh, ini udah paling mentok ya. Ya, ini yang angka-angka di belakang ini ya, bisa kalian. Nah, mentokin gitu juga nggak masalah. Kalau ketemu NPV-nya. NPV itu caranya adalah total cash flow-nya tadi, total PV of cash flow ya, yang 1,483. 1.483 juta dikurang dengan initial investment. Initial investment-nya adalah kalau yang di sini tadi 1.550 juta. Ya kan? Hasilnya ya, ini 1,4 kurang 1,5. Hasilnya adalah minus 66.750.842. Nah, dari sini bisa langsung nyari PI-nya ya sebenarnya. Langsung aja juga nggak masalah. Ketemu PI-nya dengan cara total PV of cash flow nih yang tadi nih ya 1,483 miliar ini dibagi dengan 1,55 miliar ini ya. 1.483.249.158 ini dibagi dengan 1.550 juta ya. Hasilnya adalah 0,9. Nah, dari proyek ini sebenarnya ya, yang proyek A itu udah kelihatan kalau dia hasilnya minus dan sebenarnya nggak layak untuk diinvestasikan. Sebenarnya nggak layak. Lalu lanjut dari sini kita bisa ngitung yang biru corp. Yang biru corp sama juga cash flow-nya tinggal dipindahin. Ya, total cash flow kita pindahin ke sini. Ya, dari yang sini nih 405 juta, 414 dan sebagainya. Tinggal kalian pindahin aja ke cash flow yang di sini. Ya. Lalu di sini ada PVIF. PVIF-nya ya bisa langsung kopas aja dari sini ya. Karena sama juga kan perhitungan WACC-nya. Ya, basis WACC-nya. Oke, ini tinggal dikaliin cash flow dikaliin PVIF, maka ketemu PV of cash flow, teman-teman. Ya, ini tahun pertama, tahun kedua juga sama, tahun ketiga juga sama. Tinggal gitu aja. Kemudian PV of cash flow yang ada di sini tinggal kalian jumlahin aja. Itu akan ketemu total PV of cash flow. Nah, dari sini, dari total PV of cash flow ini dikurang dengan initial investment. Initial investment-nya di sini adalah 1.650 juta. Ya. Nah, maka hasilnya minus tentu saja. Nah, ini jadi minus 225.710.726. Maka profitability index-nya kita juga bisa langsung hitung. Di sini ada total PV of cash flow-nya 1.424.229.274 dibagi dengan 1.650 juta. Ya, hasilnya profitability index-nya adalah 0,86. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan kalau dua-duanya sebenarnya nggak layak untuk diinvestasikan. Ya, karena profitability index-nya aja minus, teman-teman. Terus NPV-nya juga minus, ya. Profitability index-nya di bawah 1 ya. Terus NPV-nya juga minus gitu ya. Sebenarnya udah nggak layak. Tapi kalau emang kita disuruh banget untuk milih ya, untuk membuat keputusan ya, maka Bramcorp itu jauh lebih baik untuk diinvestasikan ya dibanding Birucorp ya, karena dia lebih cepat, lalu dia juga NPV-nya lebih besar ya, dan profitability index-nya juga lebih besar. Ya beda tipis lah ya. Lanjut, ketemu keputusannya di sini, maka kita tinggal ngitung yang namanya IRR. Nah, IRR-nya itu ya basis perhitungannya adalah dengan perusahaan atau mesin produksi yang dipilih oleh Ibu Zahra di nomor kedua ini. Nih, ini alternatif penawaran mesinnya yang harus kita pilih, ini harus ditulis juga ya, karena kalau nggak salah ada poin nilainya juga biasanya. Ya, ini ada poin nilainya, jadi mana nih yang layak gitu ya untuk diinvestasikan atau yang dipilih. Nah, ini bisa ada poin nilainya. Nah, dari sini, dari keputusan ini kita langsung bisa hitung IRR dari mesin yang kita pilih. Nah, mesin yang kita pilih di sini kan Bramcorp. Ya, Bramcorp. NPV satunya adalah minus 66.750.842 itu di RR 1%. Nah, karena dia udah minus di awal, ya sudah minus di awal. Kalau sudah minus di awal, teman-teman, berarti tujuan kita adalah cari RR2 yang bisa ngebuat NPV-nya jadi positif. Jadi kebalikan dari yang biasanya kita lakukan. Kalau biasanya kita lakukan kan adalah cari supaya NPV-nya itu negatif dengan cara meningkatkan RR dengan meningkatkan RR-nya. Kalau sekarang kita harus mengecilkan RR-nya supaya gimana caranya kita nemu NPV 2-nya jadi positif, teman-teman. Nah, selain itu biasanya kalau di lab ya, kalian bisa langsung loncat 2 ya kan. Misalkan RR 1-nya adalah 13% gitu ya.
kalian bisa langsung turunin 2 angka jadi 11%. Nah, biasanya, eee, ada ketentuannya di soal gitu ya, kalau orang lagi pada buat soal, misalkan maksimal, perbedaan antara RR1 dengan RR2 adalah 4% atau 6% gitu ya. Nah, kalian boleh langsung ya, kalau kalian males ngitung 2 kali, ini sebenarnya agak ini ya, agak riskan sih sebenarnya, tapi bolehlah gitu, langsung kalian kalian aja, langsung kalian pakai yang paling jauh aja, misalkan langsung turunin 4% atau langsung naikin 4%. Karena itu biasanya udah pasti hasilnya udah positif atau udah negatif gitu ya. Ya, berarti ini langsung diloncat aja dari 13% langsung loncat aja ke 9%. Nah, kalau mau dibuktiin ya, bisa aja kita coba di 11%. Nah, di 11% dia masih negatif. Nah, kalau di 11% masih negatif, sia-sia kalian ngitung. Karena masalahnya, kalian ngitung di sini harus ngitung PV of cash flow kan, sebenarnya kan. Ya kan, perubahan RR ini akan mempengaruhi PV of cash flow yang ada. Nah, makanya kalian langsung turunin aja gitu, langsung turunin 4% misalkan. Nah, ya kan, dengan cara seperti itu. Nah, jadi di sini cash flow-nya, ya cash flow-nya masih pakai cash flow yang ini, ya, dari total cash flow turunin ke NPV yang tadi kan, lalu ini kan kayak ngitung ulang NPV ya, tapi dengan PVIF yang berbeda gitu ya. Nah, sini PVIF-nya R-nya pakai yang 9%. Kalau tadi pakai yang 11%, jadi seperti ini, ya. Masih negatif. Kalau kita pakai yang 9%, ya, dia sudah positif, ya. Nah, NPV-nya udah positif 67.000 dan sebagainya. Nah, langsung masukin aja ke rumus IRR-nya. IRR itu kan RR1 minus, ya gini lah ya rumusnya ya. Nah, tinggal kita masukin aja 22%. Sorry, bukan 22%, 13%. Ya, ini salah. 13% dikurang dengan, dalam kurung 9% kurang 13% dibagi 67.913.109 dikurang minus 66.750 dan sekian 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 dikali dengan ini. Ya, maka hasilnya setelah perhitungannya adalah 11,02% IRR-nya. Nah, gitu aja teman-teman untuk, soal capital budgeting teknik. Dan capital budgeting teknik ini menurutku, ya, soal yang paling enak untuk dikerjakan terlebih dahulu teman-teman, karena perhitungannya sebenarnya, nggak begitu ribet ya, cuman ada beberapa, hal yang harus dihitung aja ya, kayak, payback period, NPV, dan PI. Tapi sebenarnya perhitungannya jauh lebih simpel ketimbang tadi soal yang nomor 1 ya, jauh lebih panjang nomor 1 dan ada formatnya nih, ya. Daripada kalian ngitung ini lebih panjang dan juga perbedaan poinnya cuman 5 gitu ya. Jadi mendingan ngitung capital budgeting teknik dulu, teman-teman. Oke.